anhu berkata, la tujalis ahlal ahwa, jangan kau duduk bersama ahli bid'ah. Fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Sesungguhnya duduk-duduk dengan mereka ini akan membuat hatimu jadi terkena penyakit. Jangan dengarkan ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu sopo? Gitu loh. Kalau kita buka salafus saleh, ahli bid'ah di kalangan mereka itu ya Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, kemudian ya Jabriyah, kemudian apa lagi? Ya Mu'tazilah, Jahmiyah, Rafidhah, Syiah Rafidhah, Nawasib, seperti itu. Apalagi duduk di majelisnya ahli syubhat, duduk di majelis ilmu, seolah-olah majelis ilmu diisinya sama ahli syubhat, dilarang oleh salafus saleh, jangan. Keluarganya. Ini tutorial jadi teroris. Yang pertama-tama ada 4 tahapan. Tahapan pertama, pikiran harus sempit. Tidak boleh luas. Wawasan harus sempit. Gak oleh wawasan luas. Tadi ngaji ini ikut tok, wis. Sing dibodoh ikut tok, jangan dengarkan yang lain. Jangan ya membaca yang lain. Gak oleh. Iki tok pokoknya wis. Iki tok, sumber iki tok. Dengan ahlul bid'ah, maksudnya kita nggak bergaul, menjadikan dia sebagai teman dekat nggak boleh. Menjadikan ahlul bid'ah sebagai teman dekat kita nggak boleh. Tersesat, anjing-anjing neraka, gak sadar. Bayangkan, saya tidak bisa bayangkan Bapak Ibu. Akhirnya mau lewat dia akhirnya. Udah aku ngaji torek, gak wani aku rek. Sayyidina Ali bilang apa? Bunuh mereka. Bohong mereka itu. Mek cangkeme tok Al-Quran. Hati ini kono Al-Quran ini. Ndase kono Al-Quran ini. Cangkeme tok Al-Quran. Mereka pada melarang duduk-duduk dengan ahli syubhat, ngobrol dengan ahli syubhat, apalagi duduk di majelisnya ahli syubhat, duduk di majelis ilmu, seolah-olah majelis ilmu diisinya sama ahli syubhat, dilarang oleh salafus saleh, jangan. Diisi sama ahli bid'ah gitu, jangan, nggak boleh. Ya? Dikarenakan apa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, la tujalis ahlal ahwa, jangan kau duduk bersama ahli bid'ah. Fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Sesungguhnya duduk-duduk dengan mereka ini akan membuat hatimu jadi terkena penyakit. Okay? Al-Hasan berkata, yani Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, la tujalis sahib bid'ah fa innahu yumrid qalbak. Jangan kau duduk bersama ahli bid'ah, sesungguhnya itu akan membuat hatimu jadi sakit nanti. Yani terkena bid'ahnya, terkena syubhatnya. Duduk dengan ahlul bid'ah, maksudnya kita nggak bergaul, menjadikan dia sebagai teman dekat nggak boleh. Menjadikan ahlul bid'ah sebagai teman dekat kita nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Akan berpengaruh. Sebab al-mar'u ala dini khalili, kata Nabi. Seorang itu tergantung dari apa? Agama temannya. Temannya punya pengaruh pada dia. Dan kita jangan merasa, oh saya sih kuat. Saya kan udah ngaji. Jangan sok. Ini muridnya Ibnu Abbas. Bisa jadi apa? Khawarij. Atau dia merasa saya ustadz. Insya Allah saya duduk sama ahlul bid'ah nggak pengaruh. Dulu para imam. Imam Tawus. Imam Ahlus Sunnah. Ada ahlul bid'ah membacakan ayat. Pergi kamu. Saya yang pergi atau kamu yang pergi? Tegas. Kalau sekarang ini nggak punya sikap Ahlus Sunnah kepada ahlul bid'ah. Nggak punya sikap. Nah salafus soleh, zaman biyen nih kalau salafus soleh yang ngomong-ngomong tentang bid'ah, bahaya bid'ah, hati-hati bid'ah, jangan kumpul ahli bid'ah, jangan duduk dengan ahli bid'ah, jangan dengarkan ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu sopo? Gitu loh. Kalau kita buka salafus soleh, ahli bid'ah di kalangan mereka itu ya Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, kemudian ya Jabriyah, kemudian apa lagi? Ya Mu'tazilah, Jahmiyah, Rafidhah, Syiah Rafidhah, Nawasib. Seperti itu. Lagi salafus soleh ngomong digawe ahli bid'ah. Nah sekarang ditembakkan kepada siapa? Ditembakkan kepada siapa? Ahli sunnah dulu dewe. Iki ayat, hadis, ucapan salafus soleh digawe ahli bid'ah, ditembakno nang wong Muhammadiyah, ditembakno nang wong NU, ditembakno nang habaib yang notabene mereka juga ahlu sunnah wal jamaah, ditembakno nang ini koncoe dewe. Bahkan kadang podo salafine saling nembak sebagai ahli bid'ah. Apa iki? Ini ajaran Khawarij ini. Ini ajaran Khawarij. Itulah yang namanya agama tidak lebih dari apa? Tenggorokannya. Iya, awakmu hafal Quran. 60 juz hafal kon. Kudu 30 menit hafal 60 juz. Sampai kakean hafalane. Sampai Taurat Injil dihafalno kabeh. Injil, Taurat, Zabur hafal kabeh. Tapi tersesat. Anjing-anjing neraka. Hati-hati. Gak gampang iki. Ya bahaya Bapak Ibu. Makanya sebelum saya jelaskan bahwa Al-Quran itu adalah solusi, ya terangkan dulu. Jangan sampai ya menyalahfahami Al-Quran. Oh kejem Khawarij itu Bapak Ibu, kejem. Kalau saya ceritakan ngeri Bapak Ibu kekejamannya. Tapi waktu kita singkat. Ya. Dan ini dan yang membuat seseorang itu terpengaruh pemikiran Khawarij, kaum radikal. Ini Bapak Ibu lagi kepingin jadi radikal. Tahu cara nih. Ya, ini tutorial menjadi teroris. Ya, silakan nanti diajarkan kepada keluarganya.
Ini tutorial jadi teroris. Yang pertama-tama ada 4 tahapan. Tahapan pertama, pikiran harus sempit. Tidak boleh luas. Wawasan harus sempit. Gak oleh wawasan luas. Nanti ngaji ini ikut tok ae wis. Sing dibaca ikut tok ae. Jangan dengarkan yang lain. Jangan ya membaca yang lain. Gak oleh. Iki tok pokoknya wis. Iki tok, sumber iki tok. Itu yang pertama tahapannya. Dari tahapan yang pertama nanti naik ke tahapan yang kedua. Yaitu kekerasan dalam cara berpikir. Yang ada di benaknya, wis pokok sing bedo iku sesat kabeh, sing bedo iku keliru kabeh, sing bedo itu kafir kabeh, sing bedo itu ahli bid'ah, ahli nar, dolala kabeh. Itu tahapan yang kedua. Itu baru ada di benaknya. Naik ke tahapan yang ketiga, kekerasan dalam kata-kata. Mulai berani apa? Membuli, nulis, status, dan seterusnya. Pokok sing bedo iku sesat, sing bedo iku ahli bid'ah, dolala, finnar, sing bedo itu kafir, tauhid, ansarut tawagid, dan seterusnya. Wis pokok sadonya tauhid kabeh. Sing tauhid medhe itu. Nah, kemudian terakhirnya puncaknya adalah kekerasan dalam fisik. Kekerasan fisik, yaitu mukul, ngebom, belai, dan seterusnya. Semua bermula dari apa? Semua bermula dari apa? Semua bermula dari wawasan yang sempit, bahaya sekali. Karena itu, dengarkan yang lain, baca yang lain. Lek ngaji aja sak sumber tok. Tersesat? Enggak, kamu tidak akan tersesat selama dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya kalau Syiah, Rafidhah, Khawarij jangan didengarkan, nanti Anda tersesat. Tapi kalau sesama ahli sunnah dengarkan supaya Anda tidak menjadi radikal, supaya Anda tidak menjadi teroris. Niki ngaji mek iki tok, ae gak ngaji liyane. Ya teroris kon iki. Teroris nuduh wong teroris, yang teroris kon gitu loh. Ya. Jadi semua dianggap sesat sak donya. Ya apa? Kemudian Bapak Ibu sekalian, sahabat Abdullah bin Abbas ketika oleh sahabat Ali diutus ke mereka, sebelum diperangi kan Sayyidina Ali ngutus Sayyidina Ibnu Abbas untuk iqamatul hujjah. Sebelum kita bantai mereka semuanya, kamu datang dulu jelaskan. Mau sadar apa enggak mereka? Sayyidina Ibnu Abbas ketika datang ke mereka, kaget. Wah, ibadah tok. Jadi ketika sahabat Ibnu Abbas masuk ke perkampungan mereka itu, kaget. Ibadah tok. Iki sembahyang, iki maca Quran, iki poso, ibadah tok. Sak kampunge iku, sak desa iku. Wah, luar biasa. Akhirnya sahabat Ibnu Abbas berdialog dengan mereka, sempat bantah-bantah dengan mereka, akhirnya sekian ribu sadar. Dan sekian ribu tetap tidak mau sadar. Lalu oleh Sayyidina Ali diperangi. Sayyidina Ali ngirim pasukan, wis patenono kabeh. Kabeh, ya, patenono kabeh. Solusinya hanya itu. Karena mereka hanya ngaco saja di muka bumi. Ketika pasukan Sayyidina Ali masuk ke perkampungan mereka, yang terdengar suaranya apa? Ngaji. Sak desa ngaji tok. Ngaji kabeh sak desa. Sehingga ketika masuk perkampungan ini pasukan kaget. Yang terdengar adalah suara ngaji tok. Kayak suaranya apa? Seperti suaranya dengungan lebah. Ngaji tok kabeh. Wah, ngaji tok rek. Bayangno Bapak Ibu. Ya apa ini? Tersesat anjing-anjing neraka, gak sadar. Bayangkan. Saya tidak bisa bayangkan Bapak Ibu. Akhirnya mau ngelapet dia akhirnya. Udah ngaji tok rek, gak wani aku rek. Sayyidina Ali bilang apa? Bunuh mereka. Bohong mereka itu. Mek cangkeme tok Al-Qur'an. Atine gak ono Al-Qur'ane. Ndase gak ono Al-Qur'ane. Cangkeme tok Al-Qur'an. Iya atine welek, pikirannya jelek. Sesat mereka. Nah ini penting Bapak Ibu, soalnya akeh ngene iki akeh ngono lho. Dan aku iki saken pemene arek tobat-tobat hijrah-hijrah masuk ke kelompok gitu saken rusak awakmu gak tambah apik. Tambah rusak awakmu gak tambah apik. Mek ganti pakaian tok, biyen pakaiane gak karu-karuan. Saiki pakaiane gawe gamis di atas mata kaki ya. Engko moro pesen gawe jenggot, sing wedok jilbabe kuwi cadar. Awakmu mek ganti kelambi tok. Tapi hakikatnya